Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kolbi Ade Ramadan dari SI 601. Di sini saya akan mempresentasikan vlog berupa pengetahuan saya tentang data warehouse. Langsung saja kita mulai. Data warehouse. Data warehouse adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menyimpan data dari berbagai sumber untuk mendukung mengambil keputusan strategis. Memahami konsep dasar data warehouse sangat penting bagi organisasi maupun perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnisnya. Ya, kemudian definisi dari data warehouse ada tiga, yaitu basis data terpusat, analisis historis, dan struktur multidimensi. Basis data terpusat sendiri adalah yaitu data warehouse yang repositori data yang terintegrasi dari seluruh sumber-sumber data organisasi yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian adanya analisis historis. Sistem ini menyimpan data historis sehingga dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang berguna bagi manajemen. Kemudian struktur multidimensi. Data warehouse biasanya menggunakan model data multidimensi yang mempermudah analisis dari berbagai perspektif. Kemudian komponen utama data warehouse. Data warehouse yaitu mempunyai tiga komponen utamanya. Yang pertama ada database, kemudian alat ETL, dan kemudian alat analitik. Database, pusat penyimpanan data terintegrasi yang menjadi inti dari sistem data warehouse, menyimpan data dari berbagai sumber dalam format yang sigap dianalisis. Alat ETL atau ETL, perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk ekstraksi, transformasi, dan pemuatan ETL ke dalam data warehouse. Kemudian alat analitik, aplikasi yang memungkinkan analisa data, membuat laporan, dan memvisualisasikan informasi dari data warehouse untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan ETL. Yang pertama, ini adalah sebuah gambaran daripada bagian ETL, yaitu ekstraksi, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian transformasi, membersihkan, memformat, dan mengintegrasikan data. Kemudian pemuatan, pemindahan data yang telah diproses ke dalam data warehouse. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam sistem gudang atau data warehouse tidak ada data yang bisa dihapus, melainkan diedit apabila dia sudah keluar atau masuknya. Jadi seluruh histori data kita terrecord dengan aman di dalam proses ETL ini yang tersimpan di dalam database. Ya, proses ETL merupakan langkah kunci dalam membangun data warehouse. Ekstraksi mengumpulkan data mentah dari berbagai sumber, transformasi, membersihkan, menyeragamkan, dan mengombinasikan data agar siap dianalisis. Akhirnya, data yang telah diproses dimuat ke dalam data warehouse dan menjadikannya sebagai sumber informasi. Kemudian adanya skema data warehouse, yaitu bintang dan snowflake. Ada dua skema utama dalam data warehouse, yaitu skema bintang dan skema snowflake. Skema bintang memiliki tabel fakta di tengah yang dihubungkan dengan tabel dimensi. Skema snowflake adalah varian dari skema bintang, di mana tabel dimensi didekomposisi menjadi beberapa tabel lagi. Perbedaan utama adalah struktur dan kompleksitas dari tabel dimensi. Skema bintang lebih sederhana dan efisien, sedangkan skema snowflake lebih terstruktur namun lebih kompleks.
Pemilihan skema tergantung pada kebutuhan analisis dan karakteristik data. Kemudian, manfaat implementasi data warehouse. Pengambilan keputusan yang lebih cepat. Data warehouse menyediakan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses, memungkinkan pengambilan keputusan untuk lebih cepat dan berdasarkan data yang akurat. Kemudian adanya analisis dan pelaporan yang lebih baik. Dengan data tersentralisasi, perusahaan dapat melakukan analisis yang mendalam dan menyediakan pelaporan yang lebih komprehensif untuk mendukung strategis bisnis. Peningkatan efisiensi operasional. Data warehouse membantu menghilangkan duplikasi data dan inkonsistensi, meningkatkan efisiensi proses bisnis dan mengurangi biaya operasional. Kemudian keunggulan kompetitif. Akses terhadap informasi yang lebih akurat dan komprehensif memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih strategis dan meningkatkan keuntungan kompetitif di pasar. Kemudian adanya tantangan membangun data warehouse. Ada 4 tantangannya, yaitu yang pertama, kebutuhan sumber daya yang besar. Membangun data warehouse membutuhkan investasi yang sangat besar dari segi teknologi, sumber daya manusia, maupun waktu dan upaya. Yang kedua yaitu integrasi data yang kompleks. Menggabungkan dan menyatukan data yang berasal dari berbagai sumber sistem yang berbeda-beda merupakan sebuah tantangan tersendiri. Yang ketiga yaitu keamanan dan privasi data. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang sensitif menjadi perhatian utama dalam membangun data warehouse. Yang terakhir yaitu pemeliharaannya dan pembaharuan. Memastikan data warehouse selalu terkini dan beradaptasi dengan perubahan bisnis dan teknologi merupakan tantangan yang berkelanjutan. Kemudian adanya peranan data warehouse dalam pengambilan keputusan. Pembuat keputusan yang terinformasi. Data warehouse menyediakan akses cepat, terpusat, informasi historis, dan terkini, memungkinkan pembuatan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta wawasan yang lebih komprehensif. Kemudian, analisis data komprehensif. Pusat data warehouse memungkinkan analisis multidimensi dan kompleks, memungkinkan identifikasi tren, pola, dan wawasan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Kemudian perencanaan strategi yang lebih baik. Wawasan yang diperoleh dari data warehouse membantu organisasi membuat perencanaan jangka panjang yang lebih baik, mengantisipasi perubahan pasar, dan merumuskan strategi yang lebih efektif. Kemudian pemantauan kinerja bisnis. Data warehouse menyediakan alat pemantauan dan pelaporan untuk mengukur dan memantau kinerja bisnis, memungkinkan identifikasi area perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kemudian adanya tren terkini dalam teknologi warehouse, yaitu adanya cloud computing. Ajab pemanfaatan cloud computing semakin populer dalam implementasi data warehouse. Solusi berbasis cloud menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas dan efisiensi biaya yang menarik bagi organisasi. Kemudian big data dan analitik lanjutan. Data warehouse kini didukung oleh kemampuan big data yang memungkinkan organisasinya menganalisis volume data yang sangat besar. Analitik canggih seperti machine learning juga diadopsi untuk wawasan yang lebih mendalam. Kemudian integrasi lintas platform. Data warehouse kini dapat terintegrasi dengan berbagai sumber data aplikasi dan platform lainnya. Hal ini memungkinkan kita mengambil keputusan yang lebih komprehensif dan terhubung. Kemudian visualisasi dan antarmuka pengguna. Alat visualisasi data canggih dan antarmuka pengguna yang intuitif semakin banyak diadopsi. Hal ini membantu agar pengguna akhir memahami dan memanfaatkan data warehouse dengan lebih efektif. Kemudian kesimpulan daripada vlog ini adalah dalam ulasan ini kita telah membahas konsep data warehouse secara menyeluruh, mulai dari definisi komponen proses ETL, skema, manfaat, tantangan, hingga peranan dalam pengambilan keputusan.
Pengetahuan ini sangat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan solusi data warehouse yang efektif bagi organisasi. Sebelumnya tadi kita ulik adanya data warehouse yang sering berhubungan dengan sebuah aplikasi yang dapat menurut pengetahuan saya yaitu seperti user interface data warehouse dalam aplikasi SAP. Ya, kemudian dari dalam SAP itu dia bisa terhubung ke aplikasi lain atau sejenis web milik perusahaan yang terintegrasi langsung di SAP tersebut. Jadi segala macam pemasukan atau pengeluaran material tercatat langsung tersinkron dengan SAP tersebut. Demikian vlog tentang data warehouse dari Kolbi Arya Ramadan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.